Masya Allah. Simple. Masuk Islam nggak itu? Sekarang saya tanya, percaya mengikuti kitabmu atau mengikuti suruhan bapak-bapak gereja? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Bukan mualaf kalau tidak merasa paling pintar mengenai Alkitab dan dia seolah-olah menjadi guru bagi pemilik kitab sucinya. Padahal sebenarnya dia saja tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Pengetahuannya jauh di bawah anak sekolah minggu. Nah, ini ada mualaf yang ngaku mantan misionaris yang mempunyai pertanyaan luar biasa sulit sehingga dia mengatakan bahwa pertanyaan ini mustahil bisa dijawab oleh seorang misionaris. Mungkin kalau yang bisa menjawab bisa dikasih mobil kali ya. Karena Om Erik ini dulu kan pernah mengatakan bahwa hadiah orang yang memurtadkan orang dari Islam ke Kristen itu adalah mobil. Oke, mari kita lihat pertanyaannya apa sehingga pertanyaan ini sulit dijawab oleh misionaris. Mari kita melihat video berikut ini. Ayatnya simpel banget. Kalau ada misionaris ya sahabat ya, kalau ada misionaris datang ke tempat kita, nah yang tadi ya kita ini. Jadi bagaimana melawan misionaris ini sebenarnya bukan dengan alat, bukan dengan pentungan, atau bukan dengan kekerasan. Ada misionaris datang ke rumah kita, kalau kita paham ilmu kristologi, itu pasti kita bisa menjadikan dia yang masuk Islam. Gampang banget. Oke. Jadi gini, kalau sahabat muslim ditanya oleh para misionaris, atas dasar apa kalian mau masuk? Gitu, nanya gitu ini. ya. Atas kenapa mau menyebarkan ini gitu. Misalnya itu ada perintah dari ini. Sebenarnya gampang sih. Kita tinggal jawab, oh kalau kayak gitu coba jelaskan kepada saya. Siapa itu Isa dan siapa itu Yesus. Simpel aja gitu. Coba jelaskan kepada saya sebelum saya membeli buku Anda. Siapa Isa dan siapa Yesus. Tolong jelaskan kepada saya. Gitu aja sebenarnya. Kalau dia nggak bisa jawab, kok Anda nggak bisa jawab gitu kan. Isa dan Yesus sama atau enggak. Gitu aja. Dalam Al-Quran Isa beda nggak sama? Pasti dia jawab agak ege itu gelagapan. Agak ege itu gelagapan gitu. Pasti kita masuk di situ. Kamu harus tahu gitu. Di dalam kitabmu, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bener nggak? Bener. Nah tanya ke si misionaris itu, bener nggak? Pasti dijawab bener. Nah tolong jelaskan bagaimana mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, dia pasti bingung karena nggak pernah baca Bible. Kalau baca Bible dia pasti tahu. Jawabannya ada dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yaitu Yesus Kristus yang telah Allah utus. Masya Allah. Simple. Masuk Islam nggak itu? Sekarang saya tanya, percaya mengikuti kitabmu atau mengikuti suruhan bapak-bapak gereja? Pertanyaan yang pertama, seolah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sulit di seluruh dunia sehingga tidak ada orang yang bisa menjawabnya selain Om Erik sendiri. Yesus dengan Isa sama atau enggak? Ya Isa yang mana dulu? Kalau Isa dalam Quran dengan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen, ya jelas berbeda dong. Isa lahir di bawah pohon kurma dan itu ceritanya mirip dengan Injil palsu Matius atau The Pseudo Gospel of Matthew yang ditulis pada abad ke-5 ke-6. Injil ini adalah Injil cerita rakyat yang merebak di Arab pada waktu itu sebelum Islam lahir. Sedangkan Yesus lahir di kandang. Kemudian Isa bisa bicara di buayan ibunya waktu bayi. Cerita ini mirip dengan The Gospel of Infancy atau Injil masa kanak-kanak Yesus yang adalah pengembangan dari Injil Thomas pendahulunya. Injil ini juga merebak di Arab, ditulis pada abad ke-6. Sedangkan Yesus tidak pernah ditulis di dalam Alkitab bahwa dia masih bayi bisa bicara di buayan ibunya. Kemudian Isa membuat mujizat dari tanah liat menjadi 12 ekor burung. Cerita ini juga mirip di dalam Injil Thomas yang ditulis pada abad kedua, ketiga,
Masehi. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah membuat mujizat pada waktu umur 5 tahun, yaitu membuat burung dari tanah liat. Jadi, sangat berbeda. Kemudian, Isa tidak mati karena dia diserupakan dan dia diangkat ke surga. Cerita ini mirip dengan Injil Barnabas, di mana Isa digantikan atau diserupakan oleh Yudas. Dan inilah perbedaan antara Isa di dalam Islam dan Yesus. Jelas sangat-sangat berbeda. Cerita mengenai Injil-Injil palsu itu ada di dalam The Apocryph New Testament. Ini semuanya adalah Injil palsu Perjanjian Baru atau kitab-kitab apokrif. Jadi berbeda ya Om Erik ya. Kemudian pertanyaan sulit yang kedua adalah di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya mendapat hidup yang kekal? Kata dia, pasti misionaris nggak tahu. Kalau nggak tahu itu ya, saya nggak tahu ini misionaris cap apa ini. Ini misionaris macam apa yang nggak tahu ayat-ayat begini, yang nggak tahu kitab sucinya. Pasti misionaris ya tahu semua ini karena dia juga belajar mengenai Alkitab. Nah, mengenai Yohanes 17 ayat 3, ya pasti inilah yang digembar-gemborkan oleh para mualaf ya. Yohanes 17 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia adalah utusan, yang berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini aja udah jelas sebenarnya ya. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan hidup kekal. Kemudian diperjelas lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang pertama, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, Yesus adalah syarat mendapatkan hidup yang kekal. Siapa Yesus? Kenapa dia menjadi syarat mendapatkan hidup yang kekal? Apakah dia manusia biasa? Tentu tidak. Apakah dia hanya seorang nabi? Tentu tidak. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi itu sudah dikatakan dengan jelas. Jadi memang benar menurut kedua ayat ini bahwa untuk mendapat hidup yang kekal adalah percaya kepada Yesus. Jadi percayalah kepada Yesus supaya engkau mendapatkan hidup yang kekal. Sekian dari saya, dan saya sudah selesai menjawab pertanyaan sulit ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.